Halo Pak Ronald, perkenalkan nama saya Roderick Ricardo Halim, dengan anggota saya ada Teresia Debra, Brandon Bernardo, dan A. Andrew. Nah, kali ini kita akan membuat video penjelasan tentang salah satu sesi dari mata kuliah e-Business for International Business. Dan kita memilih sesi ke-6 yang berjudul Digital Business Strategy. Nah, learning outcomes dari sesi 6 sendiri ada How does digital business strategy differ from additional business strategy? Yang kedua ada How should we integrate digital business strategy with existing business and information system strategy. Yang ketiga, how should we evaluate our investment priorities and returns from digital business? Nah, di sini saya akan menjelaskan kutipan dari Johnson and Scholes 2017 yang menyoroti pentingnya corporate strategies dalam mencapai tujuan bisnis dengan adanya fokus pada tujuan dan ruang lingkup organisasi secara keseluruhan dan strategi operasional dalam mencapai strategi tersebut yang meliputi pemasaran, manajemen rantai pasokan, sumber daya manusia, keuangan, dan sistem informasi. Definisi untuk strategi adalah arahan masa depan dan tindakan perusahaan yang didefinisikan sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan tertentu. Cisco, HSBC, dan Dell adalah pemimpin dalam strategi bisnis digital yang menggabungkan strategi ke dalam rencana fungsional dan strategi IS atau sistem informasi yang memastikan pengakuan dan diferensiasi tingkat tinggi dalam perencanaan organisasi. Nah, strategi bisnis digital sendiri itu adalah pendekatan teknologi baru yang diterapkan pada aktivitas bisnis yang sudah ada yang mendukung dan mempengaruhi strategi bisnis. Next. Baik, implikasi jika strategi bisnis digital itu tidak didefinisikan dengan jelas, itu pertama ada hilangnya peluang karena kurangnya evaluasi peluang, atau sumber daya yang tidak mencukupi inisiatif bisnis digital, sehingga kompetitor lain ini bisa mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah arah strategi bisnis digital yang menyesatkan. Contohnya tuh ada tujuan yang tidak terdefinisi, sehingga jadinya tuh informasinya menumpuk. Lalu pemborosan sumber daya dengan menduplikasi pengembangan digital business di fungsi yang berbeda dan pembagian yang terbatas. Lalu yang terakhir itu ada pengalaman pelanggan yang bisa dibilang kurang baik karena channelnya itu tersendiri kurang terintegrasi. Nah, strategi bisnis digital itu melibatkan pembuatan strategi saluran digital baru untuk organisasi, menemukan tujuan dan pendekatan spesifik untuk memaksimalisasikan efisiensi dan efektivitas. Strategi ini dapat berupa strategi pembelian, penjualan, dan yang terkait dengan infrastruktur di internal. Contohnya, termasuk saluran digital menyeluruh, strategi multi-channel atau omni-channel, perdagangan seluler, media sosial, dan strategi CRM sosial. Strategi ini menempatkan tujuan dan mengembangkan strategi diferensial untuk komunikasi dengan pelanggan dan mitra melalui media platform elektronik. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Brandon Bernardo dan kita akan membahas mengenai kendala. Nah, dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif secara bersamaan ini bisa menjadi tantangan. Kenapa? Karena bisa aja ada kendala finansial maupun operasional. Oleh karena itu, roadmap dan keputusan itu harus dibuat untuk memprioritaskan inisiatif. Strategi kanal digital juga harus mendefinisikan bagaimana saluran online digunakan dalam strategi bisnis digital multi-channel, mengintegrasikan saluran pemasaran dan rantai pasokan berdasarkan keunggulan pelanggan dan perusahaan. Strategi bisnis omnichannel juga menawarkan pengalaman pelanggan yang mulus lintas saluran offline maupun online. Strategi bisnis digital juga melibatkan penciptaan nilai internal melalui jaringan digital. Terdapat dua strategi bisnis digital. Yang pertama ada multi-channel, di mana bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggannya menggunakan saluran komunikasi langsung dan tidak langsung. Lalu yang kedua ada strategi bisnis digital omni-channel, di mana seluruh proses pembelian dilakukan oleh pelanggan. Nah, ada beberapa karakteristik utama dari kedua strategi bisnis digital tersebut. Yang pertama adalah mengkomunikasikan manfaat menggunakan saluran digital. Lalu untuk yang kedua, memprioritaskan audiens dan mitra target untuk saluran digital. Yang ketiga, memprioritaskan produk yang dijual atau dibeli melalui saluran digital. Dan yang terakhir, mencapai kombinasi target saluran digital. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa platform types.
Yang pertama ada aggregation platforms. Platform agresi menghubungkan pengguna platform dengan sumber daya terbaik, memastikan semua data yang diperlukan untuk bisnis tertentu tersedia di satu lokasi. Media digital semacam ini menyatukan serangkaian sumber daya yang relevan. Platform ini sebagian besar berbasis transaksi dan mencakup platform broker dan pasar. Kemudian ada social platform. Platform ini mencakup semua situs jejaring sosial terkenal. Platform ini mirip dengan platform agresi karena cenderung mempertemukan pemangku kepentingan dalam suatu bisnis. Media sosial lebih tentang menyelaraskan bisnis atau individu berdasarkan kepentingan bersama, bukan transaksi. Yang ketiga ada mobilization platforms. Platform mobilisasi memastikan untuk bertindak berdasarkan kepentingan bersama yang terdeteksi oleh platform sosial. Platform ini membantu bisnis mengambil langkah selanjutnya dengan menggerakkan orang untuk berkumpul dan mencapai tujuan bisnis mereka. Platform semacam ini memadukan bisnis dengan tujuan jangka panjang, memprioritaskan hubungan jangka panjang dibandingkan tujuan dan transaksi jangka pendek. Oke, kemudian kita akan membahas dan menilai bagaimana sih internet telah mengubah kekuatan kompetitif dari banking industry. Internet telah merevolusi industri perbankan secara signifikan, mengubah dinamika persaingannya nih. Dampak internet terhadap industri perbankan ini dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada customer empowerment. Pelanggan kini menikmati peningkatan kekuatan dan akses yang mudah ke informasi keuangan, kemampuan untuk membandingkan layanan dan berpindah penyedia layanan dengan mudah. Kemudian ada increased competition. Muncullah perusahaan-perusahaan fintech dan platform non-perbankan yang menaruhkan layanan keuangan inovatif telah meningkatkan persaingan. Kemudian ketiga ada operational efficiency. Transformasi digital telah menyederhanakan operasional, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik dan proses manual, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan penyampaian layanan. Yang keempat ada innovative services. Sektor ini telah mengalami lonjakan layanan seperti mobile banking, dompet digital, dan penyebaran peer-to-peer yang mengubah interaksi pelanggan dengan lembaga keuangan. Itu saja dari kelompok kami, semoga membantu. Terima kasih.